Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita menyiapkan hati, pikiran kita masuk dalam ibadah kita. Jika ada yang mungkin mengganggu, hal-hal yang mengganggu ibadah kita, mari kita amankan semua supaya tidak terganggu. Biarlah ibadah kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian. Ku tetap cinta, dan akhir pujian kita berdoa pembukaan bersama-sama. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap cinta.
bersatu dalam doa pembukaan kita, berfirman-Lah ya Tuhan. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab aku mendengar. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan, lebih lagi memuji Tuhan. Mari kita fokus terus di hadapan Tuhan, lebih intim lagi terhadap Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian Yesus.
namamu. Terlebih kami yang ada, yang berkumpul di hadirat-Mu, kami tunduk atas namamu, kami menyembah-Mu, sebab Engkau layak dipuji dan disembah, layak ditinggikan. Semua yang ada, seluruh kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, tak berhenti mengucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di sepanjang hidup kami, bahkan di sepanjang minggu yang telah kami lewati, kami merasakan kuasa Allah terus hadir dalam hidup kami. Sampai titik ini, kuasa Allah yang membawa kami ada dalam hadirat. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu yang tiada pernah berhenti bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kebaikan-kebaikan yang telah Engkau curahkan bagi kami. Kami boleh ada sampai hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, namamu ditinggikan dan dimuliakan. Saat ini kami akan beribadah di hadapan Tuhan. Kami merindukan lawatan Allah terjadi bagi kami saat ini. Kami merindukan kuasa Tuhan mengalir di tempat ini, penuhi kami semua. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Datanglah di tengah-tengah kami, sebab kami merindukan-Mu ada bagi kami. Lalu ibadah yang kami akan laksanakan dari awal hingga pada akhirnya nanti, kami memohon kuasa alim Allah mengalir berkuasa atas kami. Ambil alih semuanya Bapa. Kami yang melayani-Mu di altar ini, kami berdoa memohon, kuasailah seluruh hidup kami. Layakkan kami melayani-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan yang memampukan kami melayani. Kuasa jahat, kuasa iblis yang ingin mengganggu, menghancurkan kami, kami sepakat, kami usir tolak dalam nama Yesus Kristus. Bertolak dan berkuasalah atas ibadah kami. Coba berdoa untuk hamba-Mu yang telah Engkau siapkan menyampaikan kebenaran. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang baik, memberikan dia kuasa, mempercayakan kepada hamba-Mu apa yang Engkau mau. Biarkanlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran hati-Mu Tuhan, dan kami yang ada seluruh jemaat mendengarkan apa yang Engkau mau. Biarkan kami diubahkan oleh firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu, dibentuk, dididik dan diarahkan. Nyatakan kuasa-Mu kepada kami melalui firman. Berkata-kata kepada kami Bapa, kami rindu firman. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan atau tidak akan hadir pada saat ini. Kami percaya bahwa Tuhan menolong, memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, kami percaya Tuhan sembuhkan hidup mereka dengan kuasa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa mengucap syukur, dan kami akan memulai ibadah kami dalam nama kuasa, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorai bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita tetap berdiri agar kita bebas memuliakan Tuhan. Kita bersorai, kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita angkat pujian, langit dan bumi pujilah Tuhan. Semuanya
bernyanyi dan sebelumnya nanti kita akan berdoa bersama yang dibawa oleh Ibu Gembala. Di akhir pujian saya serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita angkat pujian Ku Bawa Hidupku Sekarang.
Kami mau Tuhan untuk dipakai Tuhan, dibentuk oleh-Mu Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Jika saat ini Tuhan kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami dengan berlimpah Tuhan. Berkat-berkat-Mu dicurahkan bagi kami Tuhan. Sehingga persembahan kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya persembahan kami Tuhan boleh dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan tempat ini Bapa. Persembahan kami boleh digunakan Tuhan untuk keperluan Tuhan, rumah ibadah di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau memberi Tuhan dengan sukacita Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita dan kepada petugas teman-teman pelayan kami persilakan untuk mengumpulkan persembahan kita. Kita tetap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita angkat pujian, jangan lelah. Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak
Ibu atas persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus berkenan dan Tuhan memberkati. Sekarang kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Mari tanggalkan semua yang mengganggu, atau ada hal-hal yang mungkin terisi hati kita yang tidak berkenan untuk firman Tuhan. Karena itu mari kita sucikan hati kita agar firman Tuhan berkenan tertabur dalam hati kita. Mari kita angkat pujian Ku Rindu setiap waktu, dan akhir pujian saya serahkan mimbar ini kepada hamba-Nya untuk memberkati kita lewat firman Tuhan. Karena itu mari bersama-sama berdiri, kita sambut firman Tuhan sambil kita menyanyikan Ku Rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus kan
Puji Tuhan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ya, selamat datang bagi yang baru ibadah, Ibu Ina Gisel. Gisel ya? Cantik ya? Tambah gede. Oke, selamat datang semuanya di rumah Tuhan. Kebetulan hari ini kita nanti akan mensyukuri berkat Tuhan. Sudah 5 tahun kita mendirikan tempat pelayanan ini. Makanya saya ngundang semua yang pernah ibadah-ibadah ke sini, termasuk Bunda Gisel, memang saya yang undang. Ayo kalau berkenan kita akan ibadah bersama-sama karena kita pernah sepelayanan di tempat ini. Nah, puji Tuhan beliau bisa hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk melengkapi dan menyempurnakan ibadah kita, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah resiliensi. Nah, apa itu resiliensi? Kita baca dari Amsal pasal 24 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nas ini ditulis sendiri oleh Raja Salomo. Tujuannya apa? Untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan semangat kepada orang-orang benar. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran, tidak mungkin kita tidak akan pernah jatuh. Kalau kita hidup dalam jalan yang lurus, nggak mungkin kita tidak tersandung. Dan justru orang-orang yang hidup dalam jalan yang benar, itu yang sering jatuh. Itu yang sering tersandung. Kenapa? Karena banyak hambatannya, banyak yang menghalangi, banyak yang mengganggu, banyak yang ingin menjatuhkan. Nah, Raja Salomo menulis ini, dia mengatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini merupakan suatu semangat, kekuatan diberikan oleh Raja Salomo. Maksudnya, kamu gak usah takut kalau jatuh. Yang penting kamu hidup dalam kebenaran. Gak usah takut. Karena namun nanti akan bangun kembali. Ada firman Tuhan mengatakan, tanganku akan menatang engkau. Ketika orang benar itu jatuh, ketika orang benar itu tersandung, tangan Tuhan ada untuk menopang, untuk mengangkat kita. Makanya dikatakan, namun ia bangun kembali. Tetapi perhatikan, orang fasik akan roboh dalam bencana. Kalau engkau hidup dalam ketidakbenaran, atau istilah itu fasik, fasik itu kan orang yang benar. Maka ketika engkau jatuh, jangan harap engkau bisa bangun kembali. Dikatakan, akan roboh dalam bencana. Jadi saudaraku, kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, kita nggak perlu takut kalau jatuh. Ada orang yang menista kita, ada orang yang menganiaya kita, ada orang yang mengganggu kita, ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Nggak perlu takut. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan, namun ia bangun kembali. Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa bangun kembali. Saya berikan ilustrasi begini. Nah, siapa? Ini kertas seperti mas-mas yang dimonitor itu. Ini kertas ini masih mulus, bersih. Artinya belum kena benturan, belum kena noda, belum kena tekanan, belum pernah dikacaukan atau diganggu orang. Jadi ini masih mulus. Kalau kertas ini dipegang begini, didiriin begini, dia akan apa? Dia akan jatuh. Gak kuat. Ya. Tapi kalau misalnya ini kita umpamakan hidup kita, kehidupan kita, ketika kertas ini kena tekanan, ya, kena penderitaan, lalu usaha gagal,
Apa-apa gagal, masalah, silih berganti, di PHK dari kerjaan, macam-macam tekanan, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, seolah-olah hidupnya seperti ini. Lalu dia bersyukur, terima kasih Tuhan, dia menerima, terima kasih Tuhan, semua tekanan yang telah saya terima, kegagalan yang saya terima. Lalu dia berusaha untuk menerima dengan lapang dada, bersyukur atas semua yang telah dialami. Saya mau tanya, kertas ini bisa berdiri enggak? Ilustrasi yang sangat simpel. Artinya, kalau kehidupan orang itu tidak pernah mengalami suatu perjuangan dan dia tidak mau gagal, dia tidak mau jatuh, dia tidak mau mengalami suatu tantangan, maka seperti kertas tadi, tidak akan ada kekuatan. Mau didiriin pun orang itu akan jatuh. Tapi orang yang sudah mengalami berbagai kesulitan hidup, gagal, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi, apa-apa jatuh, bangun lagi. Menghadapi berbagai tantangan kehidupan, ujian kehidupan, kesulitan, benturan dari mana-mana. Maka orang itu kalau bersyukur, mensyukuri kepada Tuhan, Tuhan terima kasih, Engkau telah mengizinkanku mengalami semua ini. Maka orang itu seperti kertas ini, dia akan bisa bangkit berdiri. Puji Tuhan. Saudaraku, jangan takut dengan persoalan hidup. Jangan takut gagal. Jangan takut mengalami kesulitan hidup. Kalau engkau bersyukur atas semuanya itu, engkau tidak menggerutu, engkau tidak ngomel, engkau tidak ngedumel, maka engkau akan seperti ini. Bersyukur semuanya, maka engkau pasti akan kuat. Engkau pasti akan bisa berdiri. Nah, saudaraku, dalam ilmu psikologi, ini yang disebut dengan resiliensi. Ya, apa itu resiliensi? Resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh, patah, terkulai, gagal, atau kena tekanan hidup. Kenapa dia bisa mampu untuk bangkit kembali? Karena dia bersyukur. Karena dia mau berterima kasih kepada Tuhan, tidak ngedumel, tidak marah, tidak ngomel, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan orang lain. Maka orang itu akan mampu untuk bangkit kembali. Meskipun dia pernah jatuh, meskipun pernah patah, gagal, atau kena tekanan hidup. Jadi kata resilient ini dari bahasa Latin, disebut dengan resilio, artinya melompat kembali atau memantul kembali kayak bola karet. Tahu bola karet? Bola karet itu kalau dibanting ke tanah, dia akan melenting, melambung naik lagi. Dibanting akan melenting, akan naik lagi. Nah, resilient ini berasal dari bahasa Latin ini, artinya melompat kembali. Nah, menurut Amsal tadi yang kita baca ini, Amsal pasal 24 dan 16, resilient itulah jatuh boleh, tapi kandas jangan. Saudaraku sekalian, kita boleh jatuh, kita buka usaha, kita buka bisnis, ya kita memulai sesuatu, jatuh. Tapi ingat, jangan kandas. Kandas itu kan udah nggak mau bangun lagi, kandas selesai gitu. Ya. Jadi setelah itu jatuh boleh, kandas jangan. Saudara dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang perlu kita pahami tentang resiliensi ini. Yang pertama, resiliensi secara alkitabiah yaitu bangkit karena Tuhan, bukan karena kuat sendiri. Saya selalu garis bawahi ya, jatuh engkau boleh bangkit kalau engkau berserah kepada Tuhan, kalau engkau bersyukur kepada Tuhan. Makanya bangkit hanya karena Tuhan, bukan karena kekuatan sendiri. Tapi kalau dengan kekuatan sendiri, sehebat apapun engkau, semampu apapun engkau tidak akan mampu bangkit. Kalaupun engkau mampu bangkit, itu pasti bukan dari Tuhan. Dan semuanya yang bukan berasal daripada Tuhan, semua ada batasnya. Ada batas kekuatannya. Tapi kalau engkau berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan engkau untuk bangkit kembali. Mungkin kita merasakan dalam pelayanan kita di tempat ini, yang sudah berjalan sekitar 5 tahun.
sudah kita merasakan bagaimana jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Tidak tertutup dari kemungkinan, dari tekanan, dari teman sepelayanan, dari teman jemaat, dari teman hamba Tuhan. Ada tekanan, ada gesekan. Makanya dikatakan jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi saya percaya resiliensi. Kita berserah kepada Tuhan. Saya bersyukur semuanya itu. Tuhan, Engkau mengizinkan semua ini terjadi di pelayanan ini. Supaya apa? Supaya kami di sini kuat. Engkau mengizinkan Tuhan terjadi kadang-kadang gesekan di tempat ini. Engkau izinkan Tuhan ada aja yang memulai masalah tanpa kami bersalah. Tapi itu Tuhan sedang memberikan kami kekuatan supaya kami mampu bersyukur dalam segala hal. Sehingga suatu saat Tuhan akan mampu untuk membangkitkan kami kembali. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, dunia bilang resiliensi itu adalah kuat, enggak nangis, enggak gagal. Itu kata dunia. Ya, itu kata dunia. Harus kuat katanya, enggak perlu nangis, enggak perlu gagal. Tapi Alkitab bilang resiliensi itulah jatuh. Nangis boleh, seperti yang pernah kita alami di tempat ini. Kita boleh nangis. Tuhan, pelayanan ini ternyata enggak mudah, enggak gampang, berat Tuhan. Kita boleh nangis, datang berlutut di bawah kaki salib, di bawah kaki Tuhan. Datang berlutut, boleh nangis. Tuhan, enggak mampu Tuhan. Kalau dengan kekuatanku, enggak mampu kami Tuhan melanjutkan pelayanan ini. Tapi dikatakan jatuh, nangis boleh. Tapi dikatakan apa? Ada tangan Tuhan yang mengangkat kamu, yang mengangkat aku, yang mengangkat kita semua. Mazmur 37 ayat 24 dikatakan, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Saudaraku, saya dan saudara ini sama semua. Sama kita punya persoalan hidup, sama kita punya pergumulan. Kita juga mungkin sama pernah mengalami kegagalan. Kita juga mungkin sama pernah mengalami jatuh. Tapi bagaimana kita menyikapi itu? Apakah engkau mau bersyukur nggak kepada Tuhan? Kalau engkau mau bersyukur, berterima kasih atas semua yang engkau alami, maka dikatakan, apabila ia jatuh, apabila engkau jatuh, apabila aku jatuh, dikatakan, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, semoga dengan 5 tahun berjalannya pelayanan ini, kita jangan menjadi orang yang pesimis. Kita jangan jadi orang yang putus asa. Tuhan kok gini-gini aja? Tuhan, mana kasih-Mu? Mana berkat-Mu? Justru kita itu menagih terus sama Tuhan, menagih terus. Kata Tuhan, engkau sudah bersyukur enggak dengan apa yang telah engkau alami? Engkau telah bersyukur enggak dengan segala yang telah engkau terima selama ini? Nah, kalau kita sudah bersyukur, ini jawabannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Engkau sudah bersyukur enggak ketika engkau jatuh kemarin itu? Ketika engkau gagal, engkau bersyukur enggak? Kalau belum bersyukur, kata Tuhan, ya bagaimana saya menopang engkau? Tapi kalau engkau bersyukur, nah berlakulah dalam hidupmu Mazmur 37 ayat 24 ini. Apabila engkau jatuh Pak Guru, apabila engkau jatuh Pak Pendeta, apabila engkau jatuh seluruh sidang jemaat, dikatakan tidaklah sampai tergeletak. Sebab kenapa? Tangannya menopang. Tangan Tuhan itu terbuka selalu buat kita loh. Cuma kita mau nggak menerima pertolongan Tuhan, mau nggak? Ya, itu masalahnya. Jadi ini poin yang perlu kita pahami hari ini. Ya. Bangkit karena Tuhan, bukan karena kuat manusia. Mari, berusahalah bangkit. Bukan bangkit karena kekuatanmu. Kekuatanmu itu fana. Kekuatanmu itu terbatas. Tapi bangkitlah karena Tuhan. Ini boneka roly-poly. Pernah lihat boneka ini? Jadi boneka ini saya nggak punya contohnya sih. Boneka ini kalau didiriin, ya kalau diriin, maka ketika kita tolak apa kita tempeleng dari kiri, dia akan oleng dan berdiri lagi. Nah, dari kanan kita dorong,
dorong, dia akan jatuh dan akan berdiri lagi. Dari depan kita dorong, dia akan jatuh ke belakang, berdiri lagi. Dari belakang juga kita dorong, jatuh ke depan, tapi dia akan berdiri lagi. Itulah boneka roly-poly. Nanti coba kalian lihat deh, kalian lihat videonya di YouTube. Seperti itu boneka roly-poly ini. Ya, kenapa? Ya, kenapa begitu? Karena pemberatnya ada di bawah. Jadi di bawahnya itu ada pemberat seperti ini. Ada pemberat di bawah. Jadi ketika didorong itu dia jatuh, akan bangun lagi. Dorong dari sana, jatuh, dia akan berdiri lagi. Kenapa? Karena pemberatnya ada di bawah. Ya. Jadi saudaraku, resiliensi kita juga begitu. Pemberat kita adalah Tuhan. Ya. Jadi selama dia jadi pusat, kita nggak akan tergeletak selamanya. Ketika Tuhan itu menjadi pusat dalam kehidupanmu, maka walaupun engkau jatuh, engkau pasti akan bangkit kembali. Engkau jatuh ke kiri, engkau akan bangkit kembali. Engkau jatuh ke depan, engkau akan bisa berdiri kembali. Kenapa? Di dalamnya ada Tuhan. Tapi ketika engkau tidak mengizinkan Tuhan ada dalam hidupmu, ketika sekali aja engkau jatuh, engkau tidak punya kemampuan untuk bangkit kembali. Engkau jatuh terkulai habis. Makanya itulah kehancuran hidupmu. Belajarlah dari boneka roly-poly ini. Ya, izinkan Tuhan ada di dalam kehidupanmu, sehingga itu tidak akan mungkin kamu jatuh ketika Tuhan menguasai kehidupanmu. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, Tuhan pakai setiap luka, setiap kegagalan kita jadi bahan pembentukan. Yakobus 1:2-4 dan Roma 5:3-4. Di sini Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kenapa? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudaraku, ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian, satu hal yang Tuhan minta di sini melalui Yakobus, dikatakan, engkau jangan menyerah. Kenapa? Karena ujian terhadap imanmu itu pasti nanti akan menghasilkan ketekunan. Tapi kalau engkau menghadapi sedikit ujian, engkau ngambek, engkau menyalahkan Tuhan, bagaimana engkau bisa menghasilkan ketekunan? Ya. Resiliensi tidak lahir dari zona nyaman. Ya. Jadi seperti tadi, seperti kertas ini, kalau kertas ini kehidupan kita belum dapat tekanan, kegagalan atau berbagai-bagai ujian dalam kehidupan kita, dikatakan, maka resiliensi itu tidak akan lahir dari zona nyaman. Engkau tidak akan mengalami bangkit kembali. Engkau tidak akan kuat untuk bangkit kembali ketika jatuh. Tapi resiliensi itu lahir dari satu, apa? Tekanan. Baca 1, 2, 3. Tekanan. Tekanan itu menghasilkan ketekunan. Lalu lahir dari ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Lalu lahir dari tahan uji. Tahan uji menghasilkan pengharapan. Saudaraku, resiliensi tidak lahir dari zona nyaman, tapi dia lahir dari tekanan, ketekunan, dan tahan uji. Contohnya, ini contohnya saya berikan. Yusuf, bagaimana ketika Yusuf dijual, difitnah, dipenjara, tapi tiap kali jatuh, Tuhan angkat dia naik satu level. Dari subur dibuang oleh kakak-kakaknya, lalu dijual ke Potifar, dia tinggal di rumah Potifar, difitnah lagi oleh istri Potifar, lalu dia dipenjara. Lalu dipenjara, dia difitnah lagi. Dipenjara. Tetapi karena di penjara itu dia punya keahlian, Tuhan berikan dia suatu talenta untuk bisa mengartikan atau menerjemahkan mimpi, maka akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ya, setelah raja, dia menjadi perdana menteri. Dia jadi penguasa di Mesir. Jadi saudaraku sekalian, perhatikan ini, luka enggak bikin dia pahit. Luka yang dialami oleh Yusuf tidak membuat dia pahit, tapi membuat Yusuf dipakai Tuhan lebih besar. Mungkin kalau Yusuf ini tidak dijual oleh kakak-kakaknya, dia tidak dibeli oleh Potifar jadi budak, lalu
dia tidak difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara, belum tentu si Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Tapi dengan berbagai luka tadi, kegagalan tadi yang dialami oleh Yusuf, maka Tuhan pakai itu untuk dia menjadi orang besar. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, ketika kau pun mengalami banyak kegagalan, luka, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, tetap ambil hikmahnya. Bagaimana ketika Yusuf jadi Perdana Menteri di Mesir? Lalu saudaranya datang. Saudaranya datang untuk ingin mengambil mengambil bahan makanan dari Mesir. Mereka tidak tahu kalau Perdana Menterinya itu Yusuf. Yusuf menguji mereka. Yusuf ngerjain mereka loh. Kalian kesini, kayak kalian kesini mata-mata, memata-matai kami. Duduk kalian, kumpul kalian di sana. Yusuf kayak ngeprank mereka gitu. Tapi ketika nanti Yusuf ngaku, aku saudara kalian. Aku bukan siapa-siapa, aku saudara kalian. Kalian nggak usah takut. Kalian nggak usah pikirin yang telah berlalu. Tuhan mengirimkan aku ke sini supaya aku terlebih dahulu menyediakan segala sesuatu bagi kalian. Masih mendengarkan saya atau masih main HP semua? Haleluya. Coba pandang saya, masih adakah pengkhotbahnya di depan? Itu. Jadi Yusuf tidak menyalahkan saudaranya. Ketika saudaranya itu menganiaya dia tidak menyalahkan saudaranya. Dia tidak mengatakan, saya akan membalas kelakuan kalian dulu. Bagaimana kalian membuang saya dalam sumur? Bagaimana kalian menjual saya kepada Potifar? Tidak. Yusuf mengatakan, ini semua rencana Tuhan. Ya. Kalian menjual saya ke Potifar, itu adalah rencana Tuhan. Supaya saya terlebih dahulu sampai ke sini untuk menyediakan yang terbaik buat kalian. Coba bayangkan, kalau sampai Yusuf tidak terlebih dahulu dan tidak jadi penguasa di Mesir, mati kelaparan semua saudaranya, mati kelaparan orang tuanya, karena waktu itu terjadi kelaparan. Ini saudara sekalian, Yusuf jatuh, Yusuf dianiaya, tapi dia bisa bangkit kembali. Kenapa? Karena dia bersyukur terhadap semua apa yang dialaminya. Ketiga, resiliensi itu tumbuh di komunitas, bukan sendiri. Jadi ada yang mengatakan begini, ngapain sih kumpul-kumpul, ngapain sih kumpul-kumpul dalam berjemaat, ibadah, persekutuan dan sebagainya, ngapain? Lebih enak sendiri, lebih bebas. Ya, tidak ada yang mengganggu. Kalau sendiri tidak ada program ini, program itu, tidak ada beban, tidak tanggung jawab. Tapi ingat, resiliensi tadi kan jatuh dan bangkit kembali. Resiliensi itu tidak akan tumbuh jika kita sendiri, tapi dia akan tumbuh di komunitas. Dia akan tumbuh ketika kita berkumpul, bersekutu bersama, berkumpul bersama. Resiliensi akan timbul di situ. Pengkhotbah 4, 9-10 dikatakan berdua lebih baik, sebab kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Jadi kalau kita ada suatu persekutuan, perkumpulan, jika ada salah satu di antara kita jatuh, maka yang lain akan menopang, menarik, akan mengangkat. Tapi coba kalau kita sendiri, kita jatuh, siapa yang menolong? Ada Tuhan yang menolong kok, ya, sementara engkau sendiri tidak pernah mencari Tuhan. Ya. Jadi resiliensi itu, jatuh bangkit kembali, itu bisa ada ketika engkau hidup dalam komunitas. Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi Tuhan sendiri menyuruh kita supaya engkau bertolong-tolonganlah menanggung setiap beban. Ya. Elia pernah depresi sampai mau mati. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 4 dikatakan, Tuhan nggak khotbahin dia. Tuhan tidak mengkhotbahkan Elia. Tuhan mengasih dia, memberikan dia, membuat dia tidur, makan, dan memberikan dia teman, itu Elisa. Jadi Tuhan tidak mengkhotbahkan Elia, walaupun Elia ini sudah depresi, sudah stres, sampai dia mau bunuh diri, mau mati, tapi Tuhan tidak mengkhotbahin dia. Ya, pernah saya menyampaikan di sini, khotbah yang paling keras itu adalah apa? Perilaku kita, kehidupan kita, itu khotbah yang paling baik, khotbah yang paling keras.
Bagaimana kehidupanmu di luar sana, bagaimana sikapmu, kata-katamu, itulah khotbahmu. Saya mau katakan, berkhotbah di depan ini bisa hanya tameng. Ya. Belum tentu sesuai dengan perbuatan yang berkhotbah di sini. Tapi khotbah yang paling keras itu, yang paling real itu adalah kehidupanmu di luar sana. Perilakumu, perbuatanmu, itulah khotbah. Jadi saudaraku, Elia sendiri artinya tokoh aja. Dia sempat depresi. Dan dia butuh orang lain, yaitu tangan Tuhan, untuk menatang dia, untuk menolong dia. Bagaimana dengan kita? Apakah engkau yakin bisa resiliensi tanpa komunitas, tanpa orang lain? Ya. Apakah engkau lebih dari Elia? Elia saja butuh. Bagaimana dengan kita? Jadi saudaraku sekalian, resiliensi itu tumbuh dari komunitas. Tidak bisa tumbuh dari diri kita sendiri. Jangan mau jadi rohaniwan solo. Jangan mau jadi rohaniwan sendiri. Emang gue pikirin yang lain, yang penting diri gue lah. Yang penting gue rohani sendirilah. Saudaraku, jangan. Ya. Orang paling resilient di Alkitab pun, yaitu Elia, butuh tangan Tuhan. Jadi kita ini punya 2-3 orang yang bisa kamu telepon waktu mau nyerah. Mungkin kita banyak masalah, banyak pergumulan. Butuh, teleponlah teman-teman seimanmu. Teleponlah hamba-hamba Tuhan, minta didoakan, ya, supaya engkau bisa bangkit kembali. Gereja ini sama dengan bengkel pemulihan. Engkau datang ke sini untuk engkau bisa dipulihkan. Melalui firman Tuhan disampaikan supaya engkau bisa dipulihkan. Bukan museum orang sempurna. Jadi jangan kita berpikir, oh gereja itu isinya semua orang-orang sempurna, malaikat. Enggak. Justru kita datang ke sini supaya kita bisa dipulihkan. Haleluya. Nah, jadi musuh resiliensi yang harus dilawan apa itu? Ini musuh resiliensi, ya, yang selalu menghalangi kita untuk bangkit. Ketika kita jatuh, menghalangi kita untuk bangkit. Apa itu? 1, pahit hati. Ini musuh yang perlu kita lawan. Ibrani 12 ayat 15. Luka yang gak disembuhkan jadi akar pahit. Dalam hatinya ada luka, kecewa, ya, kesal, sakit hati, maka itu akan menjadi akar kepahitan. Dan pahit itu bikin engkau lumpuh, bukan cuma jatuh. Kalau kau menyimpan dalam hatimu kepahitan, kekecewaan, kekesalan, engkau simpan terus, ingat, engkau bukan hanya lumpuh, engkau bukan hanya jatuh, tapi engkau lumpuh. Lumpuh rohanimu. Bukan hanya engkau jatuh rohani, tapi lumpuh rohanimu. Itu yang perlu kita lawan. Yang kedua, apa yang perlu kita lawan? Banding-bandingin. Suka membanding-bandingkan. Lihat. Dia melihat. Lihat tuh, orang lain bangkitnya cepat. Lalu kita merasa gagal. Padahal proses Tuhan berbeda-beda. Proses Tuhan ke saya beda. Proses Tuhan ke Pak Guru beda. Proses Tuhan ke Ibu Ina Harapan beda. Ke Ibu Ina Gisel beda. Beda proses Tuhan. Lalu ketika kita melihat orang lain sukses, waduh, gua gagal nih. Mana keadilan Tuhan? Waduh, dia lebih duluan tuh. Padahal gua lebih rajin ke gereja. Mana keadilan Tuhan? Saudaraku, ingat, proses Tuhan kepada masing-masing orang berbeda-beda. Haleluya. Ini yang perlu kita lawan. Jangan suka membanding-bandingkan. Dan yang terakhir yang perlu kita lawan adalah isolasi. Mengisolasi diri. Kita mengatakan, aku baik-baik aja. Padahal sebenarnya hidupnya mau runtuh. Aku aman kok. Padahal penuh dengan pergumulan. Aku tidak ada beban. Padahal kepalanya mau pecah mikirin bebannya. Iblis paling suka itu. Ketika kita menyimpan sendiri. Aku tidak ada masalah, aku baik-baik aja. Nah, iblis menggunakan itu. Iblis memakai itu. Iblis paling suka nyerang domba yang misah dari kawanan. Ingat ya, perhatikan. Tadi saya bilang perlu komunitas. Engkau berpisah dari komunitas, engkau pergi sendiri, engkau menyendiri, engkau mengisolasi dirimu. Iblis suka menyerang kawanan domba yang keluar dari kawanan. Engkau keluar dari kawanan domba yang lain. Engkau keluar dari persekutuan dengan teman-teman seimanmu. Ingat, iblis suka menyerang.
Hati-hati. Engkau jangan mau jadi mangsanya iblis. Dan sebagai kesimpulan, perhatikan, resiliensi Kristen bukan mental aku pasti bisa. Jangan sok, aku pasti bisa, aku mampu. Resiliensi Kristen bukan mental aku pasti bisa, tapi iman. Katakan, Tuhan pasti sanggup angkat aku lagi. Itu yang penting. Katakan kepada Tuhan, engkau mengalami berbagai kegagalan, gagal jatuh. Katakan dengan iman, Tuhan, meskipun aku jatuh, yakin Tuhan sanggup pasti angkat aku lagi. Haleluya. Nah, jatuh itu manusiawi, tapi tergeletak selamanya itu adalah pilihan. Mana yang kau pilih? Ya. Mana yang kau pilih? Apakah engkau memilih untuk tergeletak selamanya? Bebas, free will, ada hak bebas. Ya, tapi ingat, kita orang-orang percaya, kita yang hidup dalam kebenaran, kalau engkau bersyukur kepada Tuhan terhadap semua yang kau alami, ingat. Tapi iman dikatakan, Tuhan pasti sanggup angkat aku lagi. Saudaraku, di sini tidak ada lagi yang merasa jatuh sendiri. Kalau engkau sudah mengambil keputusan hidup dalam kebenaran, meskipun engkau jatuh, meskipun engkau mengalami berbagai pergumulan hidup, kesulitan hidup, percayalah ada tangan Tuhan yang menopang engkau. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.